Terima kasih Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 6 yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Bapak Adrial Revadin selaku Kepala Bagian Umum, yang saya hormati Ibu Hera selaku Koordinator Fungsi Penganggaran dan Perencanaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan pengelola PT Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga pada kesempatan siang hari ini dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Baik, saya izin share screen. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan terkait teknis penggunaan aplikasi Seruni. Jadi sebelum nanti saya praktek menggunakan aplikasi Seruni, saya jelaskan terlebih dahulu teknis, kemudian alur dan poin-poin penting terkait aplikasi Seruni. Perkenalkan, nama saya adalah Kunta Agus Mardono. Saya dari Media Cipta Kreatif, alamat kantor kami ada di Surakarta. Untuk alamat saya sendiri ada di Boyolali. Ini ada nomor WA saya. Mungkin kalau ada kendala terkait aplikasi Seruni yang bersifat teknis, nanti bisa menghubungi ke nomor tersebut. Kemudian terkait hak akses perguruan tinggi, di sini ada dua. Yang pertama adalah admin perguruan tinggi, di mana nanti login menggunakan kode PT dan passwordnya menggunakan kode PT. Apabila berhasil login, nanti wajib mengubah password. Ketika password tidak diubah, nanti tidak akan bisa membuka menu lainnya. Kemudian yang kedua adalah dosen. Untuk dosen login menggunakan NIDN dan passwordnya menggunakan nomor NIDN. Terkait hak akses admin PT atau admin pengelola PT, yang dilakukan admin PT di aplikasi Seruni ini ada 4. Yang pertama adalah 1, bisa melakukan ubah profil mulai dari nama admin, kemudian email, nomor WA, dan juga password. Kemudian yang kedua, admin PT bisa melihat data dosen dan data BKD yang diupload oleh dosen. Namun pada posisi ini hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan perubahan data dosen atau data yang diupload BKD-nya oleh dosen. Kemudian yang poin 3, admin PT dapat mengusulkan CERDOS baik bulan berjalan. Bulan berjalan itu adalah bulan yang aktif saat ini, yaitu bulan Maret. Dan yang kedua juga dapat mengusulkan terkait keterlambatan. Kemudian di fitur keempat, admin PT dapat mengajukan pertanyaan melalui menu tiket bantuan. Mungkin misalkan ada data dosen yang belum masuk ke PT-nya atau mungkin terkait hal teknis, itu bisa disampaikan melalui menu tiket bantuan. Kemudian hak akses dosen atau apa yang dilakukan dosen di aplikasi Seruni. Yang pertama adalah ketika nanti berhasil login, itu nanti akan masuk ke menu profile sekaligus melihat data dosen masing-masing. Apakah poin data-data tersebut sudah benar? Apabila sudah benar, maka cukup diamkan karena memang sudah benar. Apabila ada yang salah, maka bisa melakukan edit dalam aplikasi Seruni melalui menu profile. Akan tetapi tidak semua data dapat diedit, hanya kolom-kolom tertentu. Untuk kolom yang ditutup, misalkan pangkat, golongan, kemudian tanggal lahir, dan lain-lain, nanti bisa saya perlihatkan di aplikasi Seruni. Apabila data ini dikunci dan ternyata memang masih ada yang salah, bisa mengajukan melalui menu tiket bantuan. Nah, nanti dimasukkan ke menu tiket bantuan, data yang keliru apa, sekaligus dilampirkan bukti pendukung. Kemudian dosen itu juga bisa mengecek usulan sertifikasi dosen, yang dimana data tersebut apakah statusnya sudah dibuka untuk periode usulan dari L6, kemudian apakah sudah diusulkan oleh admin PT, kemudian apakah sudah diajukan SPTJM oleh admin PT,
kemudian apakah sudah dilakukan proses pembayaran dari LL-6. Nanti bisa dicek di menu sertifikasi dosen. Kemudian terkait merubah data dosen, ini yang paling sering ditanyakan. Yang pertama adalah secara berkala diupdate sesuai dengan database terbaru yang ada di sistem LL-6. Kemudian yang kedua, apabila datanya memang masih salah dan tidak bisa dirubah melalui menu profile, maka dosen mengajukan perubahan di menu tiket bantuan disertai dengan bukti pendukung yang valid. Itu adalah mekanisme terkait merubah data dosen. Kemudian alur seruni yang akan kita praktekkan pada siang hari ini, itu yang pertama adalah dosen login dan mengecek profil apakah sudah benar atau belum. Jika belum, silahkan dirubah pada menu profil. Apabila tidak bisa dirubah karena dikunci, lakukan perubahan dengan mengirim perubahan tersebut di menu tiket disertai dengan bukti pendukung. Kemudian yang kedua, dosen mengupload BKD sesuai dengan periode BKD. Untuk periode BKD tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hera pada saat memberikan pengantar tadi. Kemudian di poin 3, ketika poin 1 dan 2 sudah terpenuhi, dosen datanya sudah valid dan BKD-nya sudah diupload, maka admin PT memproses usulan Sirdos. Nah, pada tahap ini admin PT mengklik usulkan atau tidak usulkan, dan dosen itu juga bisa mengecek melalui login masing-masing pada menu sertifikasi dosen. Setelah diajukan atau diusulkan admin PT atau tidak diusulkan secara kolektif, maka admin PT tinggal mengunduh SPTJM atau mendownload SPTJM, lalu diberikan materai, tanda tangan dan stempel, kemudian diupload lagi ke aplikasi Seruni. Kemudian yang terakhir, apabila sudah diupload oleh admin PT, fungsi PP LL Dikti wilayah 6 akan memproses pencairan usulan sesuai dengan SPTJM yang diupload oleh admin PT tadi. Kemudian terkait jenis usulan Sirdos, jadi di Seruni ada dua. Yang pertama adalah bulan berjalan, yaitu apabila prosesnya itu di bulan aktif saat ini. Jadi misalkan sekarang adalah bulan Maret, maka mengusulkannya adalah di bulan berjalan. Kemudian yang kedua adalah keterlambatan dan khusus. Ini berlaku yang ada keterlambatan, misalkan bulan Januari atau Februari belum cair, itu bisa melakukan usulan di keterlambatan dan khusus. Kemudian terkait proses revisi SPTJM, jadi ketika data itu sudah diusulkan dan di-upload SPTJM-nya secara kolektif, maka SPTJM itu sudah terkunci, tidak dapat diedit. Nah, apabila ternyata memang ada kesalahan dan ingin melakukan revisi, maka ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah masih dalam rentang waktu pengusulan. Misalkan waktu pengusulan tanggal 1 sampai 10. Berarti kalau dalam rentang tersebut masih bisa mengajukan revisi. Tapi apabila melebihi tanggal 10, maka otomatis akan terkunci menu untuk melakukan revisi. Kemudian yang kedua, mengajukan revisi di menu SPTJM. Jadi di menu SPTJM nanti ada tombol revisinya. Kemudian tinggal menunggu proses approval dari admin L6. Apabila disetujui, maka admin PT tinggal melakukan revisi usulan, kemudian membenahi datanya, lalu tinggal download SPTJM-nya lagi dan diberikan materai, tanda tangan dan stempel, lalu diupload lagi SPTJM-nya ke aplikasi Seruni. Nah, ini tadi terkait dengan poin penting terkait aplikasi Seruni. Saya akan langsung masuk ke praktek. Baik, untuk masuk ke aplikasi Seruni, caranya sangat mudah sekali. Silahkan buka melalui alamat seruni.lldikti6.id. Tadi saya lihat sudah di-share di menu chat. Ketika dibuka, maka tampilannya akan tampil seperti ini. Ada 3 menu. Yang pertama adalah LL-Dikti 6, yang kedua adalah perguruan tinggi, yang ketiga adalah dosen. Untuk LL-Dikti 6 ini khusus login dari LL-Dikti 6.
Untuk perguruan tinggi ini adalah admin pengelola PT, dan untuk dosen adalah login dosen. Nah, dari pertemuan sebelumnya terkait membuka aplikasi Seruni, saya sarankan menggunakan Google Chrome. Browsernya menggunakan Google Chrome agar lancar. Kemudian untuk dosen, karena ini nanti prakteknya ada perguruan tinggi dan dosen, ini saya akan mulai dulu dari dosen. Jadi tinggal saya klik menu dosen. Lalu di sini akan muncul login dosen, kemudian ada NIDN dan ada password. Untuk NIDN, ini adalah nomor NIDN. Saya menggunakan data dummy untuk contoh. Passwordnya juga sama, menggunakan nomor NIDN. Kemudian tinggal dimasukkan captcha, kode yang ada di kotak kuning itu. Kemudian kalau sudah, diklik login. Nah, apabila berhasil maka akan langsung masuk ke menu profile dosen. Jadi memang sengaja ketika berhasil login langsung diarahkan ke menu profile dosen, karena diharapkan dosen langsung mengecek data-datanya. Di atas ini sudah ada informasi BKD, kapan waktu uploadnya terkait BKD, ini sudah ada informasinya di sini. Kemudian di bawah ini ada nomor induk kependudukan. Dari kemarin sering keliru, ini dikira nomor induk kepegawaian, padahal ini kependudukan. Jadi nomor induk kependudukan ini 16 digit, ini bisa dirubah. Terkait kolom yang bisa dirubah, ini tinggal dirubah. Kemudian di bawahnya ada kolom yang tidak bisa dirubah. Contoh ini adalah NIDN, NIP, tidak bisa dirubah. Perguruan tinggi ini juga tidak bisa dirubah oleh dosen yang bersangkutan. Nomor sertif tidak bisa dirubah, tahun serdos juga tidak bisa dirubah, nama tidak bisa dirubah. Ini nama memang saya sengaja kasih tes sistem ya, untuk membedakan dengan nama dosen yang asli. Kemudian jenjang pendidikan ini bisa diubah. Jadi misalkan jenjang pendidikannya ternyata tidak sesuai, tinggal dirubah mawon. Gelar depan juga bisa dirubah, gelar belakang juga langsung bisa dirubah. Kemudian apabila melakukan perubahan terkait pendidikan, silakan diupload dokumen pendidikannya. Untuk file ini menggunakan format PDF. Apabila nanti tidak ada perubahan, maka tidak usah melampirkan upload dokumen pendidikan. Hal ini apabila keliru saja silakan dilampirkan. Kemudian tempat lahir juga tidak bisa dirubah, tanggal lahir dikunci, jenis kelamin ini bisa dirubah, status pegawai ini dikunci, agama bisa dirubah, pangkat golongan, TMT jabatan, TMT jabatan fungsional, status keaktifan dosen, nama penerima NPWP, nama pemilik rekening, nomor rekening, nama bank, ini tidak bisa dirubah, dikunci. Nah, terkait data yang dikunci, nanti melakukan perubahannya adalah melalui menu tiket bantuan. Nanti akan saya demokan bagaimana cara menggunakan tiket bantuan. Kemudian di bawah ini ada email. Email silahkan diisi dengan email yang aktif. Tujuannya apa? Ketika nanti passwordnya lupa, itu bisa melakukan reset dan akan dikirimkan ke email yang aktif. Kemudian nomor WA, silahkan diisi dengan nomor WA yang aktif. Apabila dari admin LL Dikti 6 ingin menghubungi Bapak Ibu, maka bisa menggunakan nomor WA yang telah Bapak Ibu isi di menu profil dosen. Kemudian password, karena defaultnya adalah NIDN, silahkan dirubah. Ini tidak ada ketentuan, yang penting Bapak Ibu passwordnya ingat. Karena nun sewu banyak yang sudah merubah tapi lupa. Jadi password ini silahkan dirubah, yang penting panjenengan ingat. Untuk password tinggal diketik mawon kalau mau merubah, misalkan ini lupa sandi misalkan. Nah, nanti tinggal disimpan. Tinggal disimpan. Nah, itu adalah terkait cara merubah profil dosen.
Kemudian saya akan lanjutkan ke menu tiket bantuan. Jadi menu tiket bantuan ini terkait bagaimana Bapak Ibu tiket bantuan. Nah, cara mengajukan tiket sangat mudah sekali, cukup diklik tombol tambah. Kemudian silakan diisi perihal, misalkan tanggal lahir salah, atau mungkin data hanya lebih dari satu yang salah, maka salah begitu. Kemudian silakan jelaskan di bawahnya apa yang salah, misalkan tanggal lahir. Kemudian dan seterusnya tinggal diisi di bawahnya. Kemudian tinggal disertai dengan bukti pendukung. Ini saya sampel pakai file PDF. Formatnya bisa PDF, JPG atau PNG. Kalau sudah tinggal diklik simpan. Maka statusnya adalah di sini menunggu balasan. Nah, nanti apabila sudah dibalas dari admin L6, tampilannya adalah sudah dibalas. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan tambahan chat di bawahnya. Mungkin ketika ada yang kurang ingin disampaikan, itu bisa ditambahkan di fitur detail di sini. Kemudian saya lanjut terkait menu data BKD. Nah, untuk BKD, pengusulan Maret adalah menggunakan BKD Gasal, yaitu September 2021 dan Februari 2022 sampai Februari 2022, di mana waktu uploadnya yaitu 10 Maret 2022 sampai dengan 22 Maret 2022. Nah, terkait BKD genap, ini terkait dengan dosen tertentu di mana tahun Syebdosnya 2021, yaitu menggunakan mengupload BKD genap. Jadi tidak semua dosen itu akan tampil BKD genapnya. Cara mengupload sangat mudah sekali. Tinggal diklik upload BKD. Kemudian di sini sudah otomatis terlihat Bapak itu akan mengupload BKD yang mana. Cuman ini opsinya akan dikunci, tidak tampil dua. Khusus untuk Bapak Ibu yang tidak ada keterlambatan, di sini hanya akan tampil Gasal September 2021 sampai Februari 2022. Kemudian nama dosen juga sudah dikunci, kemudian tinggal pilih statusnya, memenuhi atau tidak memenuhi. Misalkan ini memenuhi, kemudian tinggal diupload BKD-nya. Untuk Gasal September 2021 sampai Februari 2022 ini menggunakan BKD yang bersumber dari sister. Ini saya contoh file adanya. Apabila sudah, tinggal diklik simpan. Apabila diklik simpan berhasil, maka akan tampil di bawahnya ini Bapak Ibu. Nah, ketika filenya ternyata yang diupload keliru, ini masih bisa diedit, asalkan dalam rentang masih periode upload BKD. Ini tinggal diupload BKD, kemudian dicari filenya yang berformat PDF, kemudian disimpan. Data berhasil disimpan. Nah, terkait upload BKD ini hanya per semester sekali, jadi tidak tiap bulan. Jadi Bapak Ibu dosen hanya per semester sekali terkait untuk upload BKD. Untuk periode BKD sudah saya jelaskan tadi. Untuk Maret sekarang menggunakan BKD Gasal. Untuk yang keterlambatan Januari Februari menggunakan BKD genap. Kemudian saya lanjutkan ke menu sertifikasi dosen. Untuk sertifikasi dosen ini adalah menu di mana Bapak Ibu mengecek nanti setiap bulannya. Di sini ada keterangan sertifikasi dosen Maret 2022. Nah, ini bisa berubah ketika Bapak Ibu ubah filternya. Misalkan ini Januari, ini kita filter, maka akan berubah datanya ke Januari. Kita ubah ke Februari, maka datanya akan berubah ke Februari. Kita ubah ke Maret, datanya akan berubah ke Maret.
Nah, di Maret ini sudah ada keterangan bahwa waktu dibuka usulan bulan berjalan ini adalah waktu admin PT bisa mengusulkan adalah 23 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022. Kalau data BKD tadi kan menguploadnya tanggal 10 Maret sampai 22 Maret 2022. Sedangkan untuk admin PT memproses usulan itu adalah di tanggal 23 Maret 2022 sampai 26 Maret 2022. Kemudian di sini ada keterangan upload BKD. Kemudian di sini ada status usulan. Kemudian di bawah ini ada status SPTJM. Nah, karena ini adalah data dummy, artinya data uji coba, saya tidak bisa memperlihatkan pengecekan yang lebih terhadap yang mungkin sudah cair. Nah, untuk itu, apakah mungkin dari salah satu Bapak Ibu dosen mungkin bersedia jadi volunteer untuk saya buka datanya untuk memperlihatkan posisi ketika nanti sudah cair itu tampilannya seperti apa, mungkin kalau ada Bapak Ibu, saya pinjam NIDN-nya untuk saya buka di share screen. Apakah ada? Oh, ya. Puswati Bapak. Oh iya. Nomor NIDN berapa Bapak? 06 06 04 04 11 11 63 63 01. 01. Mohon izin Bapak Puswaji ya, saya pinjam tampilannya. Jadi apabila nanti Bapak Ibu filter ini katakanlah Januari 2022. Nah, ini posisinya kan data sudah upload BKD, statusnya sudah diusulkan. Jadi apabila nanti tidak diusulkan, nanti juga ada keterangannya tidak diusulkan. Lalu dari admin PT kan nanti juga memberikan keterangan. Keterangan itu juga akan tampil di sini. Kemudian status SPTJM ini sudah upload. Kemudian status pembayaran di sini akan terlihat tunjangan profesi, kemudian strip bulan berjalan. Ini artinya diusulkannya adalah di periode yang sama dengan waktu usulan. Jadi misalkan Januari berarti diusulkannya adalah juga di Januari. Apabila keterlambatan, maka di sini ada keterangan keterlambatan seperti itu. Nah, ketika posisinya nanti belum dibayarkan, tampilannya akan kuning, sedang proses pembayaran dari admin LLDG 6. Tapi apabila sudah dibayarkan, nanti akan muncul tombol print dan warnanya hijau. Ketika di print, nanti akan muncul tampilan rincian dana masuk, kemudian periode, nama, pangkat, dan seterusnya bisa dicek di sini. Kemudian terkait penyesuaian pangkat dan golongan, itu nanti juga akan tampil di bawah sini secara otomatis ketika memang pada saat diusulkan pangkatnya itu beda dengan waktu yang diusulkan seperti itu. Nanti akan ada tampilan penyesuaian, tampilannya ada di bawah sini. Nah, intinya adalah dari Bapak Ibu dosen itu saya ulangi, yang pertama setelah login silakan dicek profilnya apakah sudah benar atau belum, karena ini nanti terkait dengan pencairan Bapak Ibu. Yang kedua adalah apabila datanya bisa diedit, tinggal diedit. Kalau tidak bisa diedit, masuk ke tiket bantuan. Kemudian apabila posisinya per semester sekali, di awal semester itu hanya upload BKD 1 kali, bulan berikutnya tidak perlu upload, tinggal menunggu semester setelahnya. Jadi uploadnya tidak tiap bulan. Kemudian untuk mengecek tiap bulannya apakah prosesnya itu sudah dibuka atau belum untuk usulan CERDOS bisa dicek melalui sertifikasi dosen. Begitu Bapak Ibu dosen terkait cara penggunaan aplikasi Seruni untuk hak akses dosen. Terkait penggunaan admin PT, sebelum saya ke sana mungkin waktu saya kembalikan Bu Hera, barangkali Bapak Ibu ingin bertanya karena mungkin belum jelas seperti itu.